Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hobi Belajar. Kali ini kita akan membahas materi di kelas 8 tentang menulis teks eksposisi. Ya, karena kemarin kalian sudah mempelajari tentang mengidentifikasi isi teks eksposisi, menyimpulkan, mengenal struktur dan kebahasan, maka di materi terakhir bab ini kalian membahas tentang menulis teks eksposisi. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis, catatan, buku latihan, ataupun buku paket kalian, buku LKS, serta jangan lupa untuk melakukan absen online di Google Classroom kalian masing-masing. Nah, eh, absennya bukan di kolom komentar, melainkan di postingan absen online di Google Classroom kalian. Oke, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Hobi Belajar supaya kalian bisa mendapatkan informasi pembelajaran ataupun video tutorial yang terbaru di channel Hobi Belajar ini. Nah, selalu jaga jarak, gunakan masker jika kalian berada di luar ruangan, ya. Nah, jika kalian sudah menyiapkan alat tulis kalian, nah, kita langsung saja untuk membahas materi pada hari ini. Ya, jangan lupa untuk dicatat materi hari ini ya di buku catatan kalian. Nah, kita akan membahas yang pertama itu yang pastinya adalah tentang kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar di sini kita akan membahas yang pada KD 4.6. Nah, 4.6 di sini menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi yang berupa artikel ilmiah, populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain. Nah, inilah yang akan kalian simak materi pada hari ini tentang KD 3.6 ya. Oke, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, jika kalian sudah menyimak materi video hari ini, kalian itu diharapkan dapat menyusun kerangka teks eksposisi berdasarkan struktur, kaidah kebahasaan, ciri kebahasaan, dan pola pengembangan kebahasaan berdasarkan objek yang akan kalian tulis nanti ke dalam bentuk teks eksposisi. Yang kedua, kalian harus bisa menulis teks eksposisi dengan tepat, ya, dengan menggunakan kalimat yang efektif dan efisien. Yang ketiga, kalian mempresentasikan hasil teks yang kalian buat ya sesuai dengan topik yang kalian pilih terlebih dahulu. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai di materi video pembelajaran hari ini. Nah, jadi jika kalian ada yang bertanya ya, silakan di kolom komentar ataupun di WhatsApp Bapak. Nah, jangan lupa untuk mencatat. Bertanyakan sekali lagi. Oke, selanjutnya kita bahas tuh tentang sebuah teks ya. Pastinya Bapak memberikan sebuah teks dulu supaya kalian membaca isi teks ini yang membuat beberapa struktur di dalam teks eksposisi ini tentang kesehatan. Nah, teks ini sudah pernah kalian baca, namun Bapak mengulangi lagi supaya kalian mengingat teks ini. Karena teks ini memuat berbagai struktur dan menggunakan kalimat yang efektif serta efisien pada penggunaan kebahasaannya. Oke, silakan kalian baca terlebih dahulu teks ini, nanti akan Bapak bahas materinya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, bagaimana? Sudah ya? Nah, ini isi teks eksposisi mengenai kesehatan gigi yang mana kita perlu menyikat gigi sekitar 2-3 kali sehari supaya gigi kita menjadi sehat. Nah, ini sebuah teks eksposisi yang menjelaskan mengenai kesehatan gigi. Nah, ini beginilah cara dalam membuat atau menulis sebuah teks ya
yang menggunakan kalimat yang efektif, efisien, penggunaan bahasa yang tepat, ejaan yang disempurnakan. Nah, dan bahasa yang digunakan ini adalah tidak berbelit-belit, karena kalau kalian menggunakan bahasa yang berbelit-belit, maka nanti teks yang kalian buat itu sulit atau sukar dipahami oleh si pembaca maupun si pendengarnya. Nah, dari itu materi yang pertama kita akan membuat sebuah karangan yang berbentuk teks eksposisi ya. Di sini ada 6 yang perlu kalian perhatikan dalam menulis teks eksposisi. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu tema untuk karangan yang akan kalian buat. Nah, ingat, tema ini berbeda dengan judul. Tema landasan sebuah cerita ya. Dalam judul itu bisa seperti kesehatan gigi ya, cara menjaga gigi agar lebih sehat, itu judul. Nah, temanya tentang kesehatan. Nah, yang kedua, kumpulkan informasi atau bahan untuk membuat karangan. Nah, sebelum kalian membuat teksnya ya, membuat kalimatnya per paragraf, kalian harus mengumpulkan dulu informasi yang terkait dengan tema yang kalian bawa tadi ya, yang kalian angkat tadi ya, sesuaikan dengan informasinya. Jadi jangan sampai menyimpang antara tema dengan informasi yang kalian ambil untuk dijadikan sebuah teks eksposisi. Kalian harus gali dulu, cari dulu faktanya ya, yang terjadi ya, ataupun fakta mengenai tentang tema yang kalian buat. Nah, yang ketiga, seleksi informasi atau bahan yang akan dibuat ke dalam karangan. Nah, setelah kalian mengumpulkan informasi, kalian harus menyeleksi lagi mana sih yang termasuk ke dalam bagian struktur ini, argumentasinya mana. Nah, penutupnya mana atau penegasan ulangnya yang mana. Nah, itu harus kalian bisa memilah-milah ya, untuk menyeleksi informasi mana sih yang akan kalian gunakan, mana sih yang tidak kalian gunakan ketika kalian mengumpulkan informasi tadi ya. Jadi harus kalian pilih lagi kalimatnya ya, penggunaan kebahasaannya ya, data-datanya, fakta yang terjadi atau yang kalian ambil untuk dijadikan sebuah teks eksposisi. Nah, yang keempat itu susunlah informasi atau bahan yang sudah diseleksi. Nah, setelah kalian sudah menyeleksinya, kalian susun informasi itu berdasarkan urutan struktur yang terdapat di dalam teks eksposisi. Ya, baik dari bagian tesis, argumentasi, maupun dalam penegasan ulangnya. Nah, yang kelima, ya, setelah kalian bisa menyeleksi, kalian mengumpulkan informasinya, kalian bisa menentukan judul karangannya terlebih dahulu. Judul karangannya itu sesuaikan dengan tema yang kalian angkat ya. Kalau tentang kesehatan, ya judulnya tak lari tentang kesehatan juga ya, kesehatan gigi. Nah, cara menjaga gigi agar lebih sehat. Nah, supaya terhindar dari gigi yang berlubang. Nah, itu judul bisa ya, bisa kalian jadikan. Jadi jangan sampai menyimpang antara kesehatan lalu lari ke pendidikan misalnya. Jadi maka antara tema dengan judul kalian itu nanti tidak sinkron, tidak nyambung. Nah, yang terakhir itu kalian bisa mengembangkan dari informasi yang kalian ambil ya, sudah kalian susun, sudah kalian pilih ya, sudah menentukan tema, judulnya maupun temanya ya, kalian bisa mengembangkan ke dalam bentuk paragraf agar menjadi teks eksposisi yang padu. Nah, inilah cara membuat karangan teks eksposisi. Boleh kalian catat untuk bahan materi kalian di rumah. Nah, selanjutnya, setelah kalian melakukan penulisan yang mengembangkan sebuah paragrafnya, kalian sunting lagi ya, kalian revisi lagi, kalian perbaiki apakah masih ada kekurangan ataupun kesalahan dalam menempatkan ejaan, tanda baca, penggunaan kalimat yang efektif, karena di dalam teks eksposisi ini harus menggunakan kalimat yang efektif dan tidak berbelit-belit agar mudah dipahami oleh si pembaca maupun pendengarnya. Nah, kegiatan penyunting ini ada 3 aspek yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama ada aspek isi, aspek sistematika, serta aspek bahasa. Nah, aspek isi di sini meliputi kejelasan isinya. Isinya bagaimana? Jelas nggak sih? Sesuai nggak sih dengan tema yang kalian angkat ya? Sesuai nggak dengan judulnya? Nah, apakah datanya sudah sama dengan temanya? Nah, apakah datanya sudah real gitu ya? Terus kelengkapan fakta.
fakta yang terjadi itu seharusnya bagaimana, apakah sesuai dengan tema yang kalian ambil ya. Jadi kalau tidak masih ada kerancuan dalam sebuah teks kalian, masih ada kejanggalan, masih ada yang salah, perlu kalian perbaiki lagi sebelum kalian mempresentasikan hasil teks kalian. Nah, yang kedua ada aspek sistematika. Nah, namanya sistematika di sini berarti susunan atau urutan. Jadi kalian harus mengurutkan sebuah peristiwanya ya, ataupun faktanya, datanya itu secara berurutan, mana sih yang termasuk ke dalam bagian tesis, mana yang termasuk ke bagian argumentasi, dan mana yang perlu kalian tegaskan ulang untuk menegaskan kembali di bagian argumentasi serta tesisnya ya. Terus hubungan kalimatnya, nah bagaimana hubungan kalimat per kalimatnya, maka mudah dimengerti oleh si pembaca atau tidak perlu kalian pilih lagi penggunaan kalimat yang sesuai dengan isinya. Nah, yang ketiga ada aspek bahasa. Nah, aspek bahasa di sini meliputi keefektifan kalimat. Nah, kalau kalimatnya kurang efektif, kalian harus mengganti terlebih dahulu menjadi kalimat yang efektif. Ingat, jangan sampai salah penempatan ejaan, ya, pilihan katanya, ya. Seperti aspek kebahasaan yang kedua itu penggunaan kata, ya. Jadi kalian harus bisa menempatkan kata yang benarnya. Ya, kalau masih ada salah baik dalam penggunaan konjungsi, frasanya ya, ataupun klausanya, kalian masih salah menempatkan, nah perlu kalian perbaiki kesalahan tersebut sebelum kalian mempresentasikannya. Nah, terus ada penulisan ejaan. Nah, ejaan di sini ya karena harus sesuai dengan ejaan tata bahasa Indonesia atau biasa dikenal tuh dengan EBI, ejaan bahasa Indonesia. Nah, jadi harus sesuai baik tanda bacanya, penempatan koma, titik, ya, ataupun kata hubung, ya, itu harus kalian perhatikan karena kalau kalian salah menempatkan tanda titik, tanda koma, itu akan membuat orang bingung membaca tulisan kalian nanti. Nah, inilah kegiatan dalam penyuntingan, ya. Inilah materi yang kita bahas. Jadi kalian sudah bisa membuat sebuah teks eksposisi yang baik, ya, yang sesuai dengan tema yang kalian angkat, ya. Jadi supaya di sini kalian bisa melakukan penyuntingan kembali dari kerangka yang kalian buat tadi ya, dengan menentukan tema, memilih menyeleksi informasinya, mengumpulkan informasinya ya, menentukan judulnya dan membuat sebuah karangan yang utuh. Nah, inilah tata cara dalam menulis teks eksposisi yang baik dan yang menggunakan kalimat efektifnya. Nah, oke, jika kalian ada ingin yang ditanyakan atau kurang mengerti, bisa kalian tanyakan di kolom komentar maupun di WhatsApp grup kita ya. Bapak Iri, pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.